Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Take Off 87. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Salam satu hobi. Om punya pengalaman gantang murai batunya, ekornya jebol atau rontok. Ya, di minggu kali ini dikasih info mas info sing tenang mas dikasih info bahagia mas. Kita mau membahas itu ekor murai batu pulang gantang copot, nggak cuma satu atau dua tapi copot semua. Nah, nanti lebih lengkapnya kita bahas seperti apa kalau terjadi rontok cuma satu, terus rontok semua, penyebabnya apa, efeknya apa. Yang terpenting ada tips dan solusi jitu dari Take Off 87 untuk sahabat kicau dimanapun berada. Masih seputar masalah murai batu. Di video kali ini seperti judul di depan ya teman-teman, kita buka burungnya dulu dan sama-sama kita perhatikan. Burung ini kurang lebih masih muda ya, sebut atau katakanlah murai batu pastol. Murai batu pastol ini sudah satu kali mutasi dan satu kali mabung. Burung murai batu ini jenis murai batu ternakan teman-teman. Ekor copot dan bondol seperti yang sedang teman-teman saksikan di layar video ini terjadi sepulang burung ini kita coba tes di latberan di gantangan ya teman-teman. Kira-kira apa penyebabnya? Ya banyak faktor ya teman-teman. Kalau terjadi ekor murai batu copot, entah cuma satu, entah lepas semua, itu artinya burung terjadi stres teman-teman. Akhirnya insting burung melepaskan bulu ekornya, seperti tidak ubahnya cicak ya, walaupun beda jenis cicak dan murai batu. Ketika terjadi ancaman yang menekan dan membahayakan menurut binatang seperti cicak, kadal, murai batu, walaupun nggak semua murai batu ya teman-teman, ketika dia stres dan tertekan, resikonya ada dua, antara cabul, ngelowo, atau jebol ekor, yang pastinya untungnya bukan terjadi cabul. Artinya yang perlu kita garis bawahi, murai batu teman-teman itu terjadi stres pulang gantang. Pertanyaan yang timbul pada saat teman-teman nonton video ini, rawatan yang tepat dan efektif mengkondisikan burung yang seperti ini lebih tepat seperti apa Om Dimas? Yang lebih tepat adalah dilakukan rawatan seperti kita merawat burung dorong ekor setelah mabung. Yang perlu diperhatikan yang pertama, jenis rawatan yang kita buat selama mengkondisikan burung copot ekor sepulang gantang adalah membuat burung ini tenang teman-teman. Kalau teman-teman punya burung lebih dari satu ya, bisa atur penempatannya, nggak apa-apa. Nah, kalau burung teman-teman
cuma satu, ada bagusnya jangan di master dengan suara murai batu tarung, tapi masteri pemasteran burung kecil. Bisa tembakan dilakukan setelah ekor sudah masuk ukuran 5 cm. Pastikan bulu-bulu yang jatuh bukan patah ya teman-teman. Bisa diperhatikan dan diteliti di ujung atau pangkal ekor. Pastikan berbentuk jarum seperti ini ya, artinya lepas sampai pangkal bulu. Karena kalau patah artinya burung teman-teman terjadi cabul, dan itu down mentalnya agak lumayan ya. Selama burung tumbuh atau kita sebut dorong ekor, teman-teman perlu perhatikan dan jaga kebersihan sangkar harian. Teman-teman bisa bersihkan seminggu 2 kali ya teman-teman, karena untuk menghindari kutu. Dan dengan sangkar yang terjaga kebersihannya, proses terapi stres pada masa atau fase ini akan lebih cepat. Bila perlu, tempatkan burung di dekat kamar mandi dengan suara gemericik air ya. Itu akan lebih efektif menekan tingkat stres burung. Selain kebersihan sangkar yang perlu kita perhatikan selama burung dorong ekor, teman-teman jangan lupa perhatikan nutrisi dari IF harian. IF yang dipakai atau bisa teman-teman gunakan, berikan cacing tanah 1-2 ekor disesuaikan dengan besar kecilnya yang cacing teman-teman berikan. Berikan cacing tanah seminggu 2 kali cukup ya teman-teman. Kandungan cacing tanah mempunyai protein yang tinggi selain kroto ya teman-teman. Ini sangat penting di fase burung dorong ekor. Kalau untuk teman-teman yang agak susah cari cacing atau nggak mau ribet, teman-teman bisa berikan minyak ikan. Minyak ikannya bisa disuntikkan di dalam jangkrik atau bisa diteteskan di kroto. Tapi kalau diteteskan di kroto, versi saya, selama dorong ekor belum tumbuh seperti ini, kroto hanya ideal dan efektif jika diberikan seminggu hanya 1 kali. Tapi kalau diteteskan disuntikan di jangkrik, bisa berikan seminggu 2 kali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman settingan jangkriknya itu 7, cukup suntikan di jangkrik 3 ekor, sisanya tanpa minyak ikan. Untuk settingan jangkrik harian selama dorong ekor, misalkan settingan 55 atau 77 untuk harian, selama tumbuh atau dorong ekor, teman-teman bisa tambahkan atau naikkan porsinya sebanyak 2 ekor. Kalau misalkan 5 ya jadi 7, 7 berarti jadi 9 begitu teman-teman. Untuk mengukur dan mengetahui seberapa tingkat stres burung teman-teman jika terjadi lepas ekor pulang gantang adalah reaksi serta respon burung ketika mendengar suara murai batu lain. Dia tidak menarik leher, dia tidak merengket, merengket ya, enggak ciut, enggak loyo gitu teman-teman.
Betul sekali. Rawatan harian setelah ekor tumbuh kurang lebih 5 cm, teman-teman bisa atur porsi mandinya, teman-teman. Berikan mandi seminggu hanya 1 kali. Karena apa? Mandi bisa menekan stres burung. Selain itu bisa melembabkan pori-pori dan lapisan kulit. Nah, proses mandi kenapa dilakukan harus dimandikan, bahasane ngono wae wes. Kenapa harus dimandikan? Ketika burung sudah doreng ekor kurang lebih 5 cm, karena insting burung kalau ekornya udah tumbuh kurang lebih 5 cm, teman-teman nggak mandikan, burung pasti mandi di cepuk. Kalau yang terjadi cepuk yang buat tempat minum teman-teman agak gede, yang ada ujung ekor akan pecah, teman-teman. Nah, makanya proses mandi itu selain menekan stres juga berdampak kepada bulu-bulu murai batu selama dorong ekor, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak punya keramba, teman-teman bisa masukkan burung di umbaran biar burung itu bisa mandi di loyang yang sudah kita siapkan. Kalau umbaran yora ono, ya berarti teman-teman bisa pakai cepuk. Itu teman-teman, jangan disemprot ya teman-teman. Kalau udah terkait mandi, pasti sebagian dari kita timbul pertanyaan, Om, ada bagusnya dimandiin dulu atau dijemur dulu? Kalau pertanyaannya udah begitu, disesuaikan aja. Karakter murai batu teman-teman itu fighter tinggi, fighter sedang, atau fighter rendah. Kalau fighter sedang dan fighter rendah, teman-teman bisa mandikan dulu baru dijemur. Kalau fighter tinggi, teman-teman bisa jemur dulu, angin-anginkan, baru dimandikan, teman-teman. Nah, kita balik lagi bahas murai batu lepas atau copot ekor. Perlu dijemur enggak, Om? Oh, setelah proses jemur, burung diangin-anginkan dulu, teman-teman. Jadi enggak dalam kondisi basah kita jemur. Minimal bulu itu setengah kering kena angin, baru kita lakukan penjemuran tipis dengan durasi sekitar 10-15 menit. Jemur di pagi ya teman-teman. Ini bisa teman-teman pilih waktu yang senggang, seperti teman-teman libur kerja ya di weekend. Jadi setelah harian burung ini hanya dikerodong, buka pagi ketika diberikan pakan, begitu juga sore, burung akan lebih refresh kembali ketika kita ablak pada proses mandi dan jemur seperti ini, teman-teman. Nah, kalau gerakan atau respon murai batu teman-teman yang ekornya copot, pulang gantang, tapi responnya masih responsif ketika ketika mendengar suara murai batu lain, masih mau merespon dengan dia bunyi, itu tingkat stresnya masih tergolong mudah, teman-teman. Enggak berat ya. Kalau udah berat itu sudah termasuk down mental berat. Yang ada biasanya ketika mentalnya tertekan,
dia hanya pasang badan nyari-nyari lawan, atau kemungkinan terburuk burung teman-teman langsung turun ya, terjun bebas, dia ndekem di karpet, atau bisa hanya matung di tangkringan tapi reaksinya narik leher teman-teman. Kalau masih responsif ketika mendengar murai batu lain, teman-teman perlu bersyukur, artinya tingkat stresnya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu berat. Ketika selesai dijemur tipis, burung kembali kita lakukan pengerodongan, dimasukkan di dalam ruangan lagi sambil berikan suara masteran burung kecil ya teman-teman, karena sifatnya selama proses ini adalah mengembalikan mental dan menekan tingkat stres untuk burung bisa kembali top perform pasca dorong ekor selesai. Karena sudah memasuki bulan suci Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Udah ya, penjelasannya gampang kan dipahami Om, karena take off 87 pengen pengen menyuguhkan sharing ilmu seputar kicau, terutama di murai batu, berupa visual yang bisa Om nikmati seperti di video tadi. Nah, saya pengen tahu nih, selama ini subscriber atau yang rutin nonton Take Off 87 dari mana aja sahabat kicau, kota mana, tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran atau ilmu yang perlu dikoreksi dari apa yang saya sampaikan untuk tujuan yang sama, sukses untuk hobi yang sama. Pokoknya nggak ada siapa yang lebih pintar, kita hanya saling melengkapi. Assalamualaikum.